Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Salah satu yang menjadi ciri khas puasanya umat Islam dengan puasanya ahlul kitab sebagaimana termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aklatus sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah terletak pada makan sahur. Kenapa sahur ini begitu istimewa, begitu luar biasa, dan begitu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saking populernya makan sahur di bulan Ramadan, kalau kita di Indonesia itu sampai kemudian ada namanya sahur on the road. Artinya saking budayanya, bahkan ada yang mengatakan sampai ada yang menganggap bahwa sahur itu adalah wajib. Padahal bukan wajib. Sahur itu adalah hukumnya sunnah, yaitu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kurang lebih tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu makna sahur? Yang kedua adalah keutamaan sahur yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah sahur menurut pandangan ahli kesehatan, atau sahur bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah makna sahur. Sahur itu terambil dari bahasa Arab, dari huruf sin, ha, dan ra, yang artinya, atau sahara, yang artinya penghujung malam. Karena itu makan sahur diartikan sebagai aktivitas makan dan minum yang hukumnya sunnah, yang dilakukan di penghujung malam menjelang fajar untuk melaksanakan ibadah puasa. Sahur ini semakin ujung, itu semakin disunahkan. Bahkan salah satu dari kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa? Supaya tenaga kita untuk beribadah itu lebih fit. Kalau kita tidak makan sahur, tentu kita kurang maksimal atau kurang optimal kita di dalam melaksanakan ibadah kita. Kita loyo, puasa kemudian bukan berarti tidak makan dan minum, kemudian kita loyo, beribadah tidak semangat, melakukan atau membaca Quran tidak semangat, sholat tidak semangat. Karena itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Kemudian sedangkan kata suhur itu merupakan istilah dari menyantap hidangan makan sahur, sebagaimana termaktub di dalam Kamus Al-Misbah Al-Munir karya dari Al-Fayumi itu. Karena itu pada momen yang sangat berbahagia kali ini, saya ingin menjelaskan kurang lebih 3 makna filosofis, bisa dikatakan begitu, dari kandungan sahur itu. Karena mungkin selama ini kita memahami sahur itu hanya makan. Ternyata dari rangkuman-rangkuman yang saya baca dari karya-karya para ulama, kurang lebih ada 3 kandungan dari makna sahur itu. Pertama adalah makan minum, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Makan minum di penghujung malam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena makan sahur itu adalah ada keberkahan di situ. Berkah di sini bermakna ziyadatul khair, bisa bermakna berkah buat tubuh kita, bisa bermakna berkah buat aktivitas ibadah kita, bisa bermakna berkah berupa optimisme, berupa motivasi semangat di dalam kita melaksanakan ibadah seharian untuk melaksanakan ibadah puasa. Makna yang kedua dari makna sahur itu adalah waktu mustajab. Karena di sana adalah turunnya rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung malam itu waktu-waktu yang sangat disunahkan dan tidak ada hijab antara hamba dengan Tuhannya. Ada sebuah hadis menyebutkan
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu turun pada setiap malam ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail. Kemudian pada sepertiga malam itu, sepertiga akhir malam itu, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berfirman atau berkata, may yad'uni fastajibalah. Siapa saja yang pada sepertiga malam itu menengadahkan kedua tangannya kemudian meminta, berdoa kepada Allah, fastajibalah, maka Allah akan mengijabah doa-doa orang itu. Yang kemudian selanjutnya, may yas'alni, siapa saja yang minta pada malam itu, apapun yang dia minta. Boleh nggak minta berupa kenikmatan duniawi? Boleh, selama tidak melanggar dari kode etik, selama tidak melanggar dari hal-hal yang dilarang di dalam syariat. May yas'alni fa'atiyahu, barang siapa yang minta, menengadahkan keningnya bersujud berdoa kepada Allah, fa'atiyahu, akan diberikan. May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa saja yang mengeluhkan banyak sekali dosa yang dilakukan, Allah akan ampuni. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang dimana amal ibadah kita, segala amal ibadah kita kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga, selain dari makan minum, kemudian selain adanya doa mustajab, turunnya rahmat dan cinta Allah, yang ketiga adalah amal baik yang dilakukan pada waktu tersebut. Amal baik. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kalau kita membaca bukan hanya sekedar makan dalam arti makan minum, tetapi ada juga makna yang memberikan makna lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisinya dengan memperbanyak amal istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kurang lebih 3 makna yang bisa saya sebut sebagai makna filosofis selain dari makna makan dan minum dari makna sahur itu. Kemudian selanjutnya adalah apa sih keutamaan sahur? Dalam arti makan sahur atau bisa juga makna lain seperti waktu yang mustajab itu. Di dalam Al-Quran dan juga hadis. Saya simpulkan dari sekian banyak referensi yang saya ambil baik di dalam hadis Nabi maupun di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah menyimpan keberkahan. Keberkahan seperti yang disebutkan tadi dalam hadis yang pernah saya sampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Selain itu juga terdapat di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban tentang keutamaan dari sahur itu, di sana ada keberkahan. As-sahuru disebutkan di dalam hadis itu kulluhu barakah. Sahur itu seluruhnya adalah berkah. Baik berupa makan di situ maupun berdoa di situ. Fala tada'uhu, maka janganlah kamu meninggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun sekalipun atau walaupun hanya dengan seteguk air putih. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, yaitu mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur di situ. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah meraih cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebutkan tadi hadisnya. Kemudian waktu mustajab juga berdoa di situ. Karena di sana turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, memberikan apa yang diminta, mengampuni dosa orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah mendapat rahmat Tuhan. Kemudian motivasi dan penyemangat ibadah. Tentu orang yang makan sahur pada siang harinya, pada pagi harinya tentu akan lebih semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Semakin khusyuk atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, berupa nikmat berupa makan sahur itu. Kemudian pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kemudian yusalluna 'alal mutasahhirin, beristighfar, doa dari para malaikat. Kemudian sahur juga adalah sifat dari ahli surga. Itu beberapa poin-poin yang saya simpulkan dari hadis dan juga dari
ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan dari makan sahur. Kemudian terakhir adalah tentang manfaat sahur dari sisi kesehatan. Tentu yang lebih berhak sebenarnya berbicara dalam hal ini adalah tentang para pakar medis, para pakar kesehatan. Tetapi kita bisa baca uraian-uraian dari beberapa ahli-ahli kesehatan. Ternyata sahur yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya sekedar omongan belaka, tetapi juga sudah dibuktikan secara medis. Salah satunya disebutkan adalah dengan makan sahur berupa minum air putih, makan sayur-sayuran, buah-buahan di situ, katanya adalah memberikan energi dan mencegah dehidrasi. Karena seharian nanti puasa kita, dalam sehari nanti kita akan berpuasa, kita akan kurang memproduksi atau memakan makanan. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan energi dan mencegah dehidrasi. Ada juga para pakar kesehatan mengatakan terhindar dari gangguan pencernaan. Apalagi dengan kita memakan buah-buahan di situ pada tengah hari setelah tubuh kita kosong, kemudian di akhir malam kita kemudian isi. Selanjutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Imunitas kita itu meningkat, kata para pakar kesehatan. Nanti silahkan dicek sebagai ahli kesehatan apakah benar seperti itu. Kemudian melancarkan peredaran darah. Itulah salah satu dari manfaat-manfaat dari segi kesehatan maupun juga keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah memerintahkan untuk makan sahur itu adalah untuk kepentingan diri kita, untuk memberikan semangat supaya seharian kita melaksanakan ibadah puasa kita tidak loyo, kita tidak lemas, kita bukan kemudian membuat alasan gara-gara kita tidak makan sahur kemudian puasa kita menjadi lemah, atau gara-gara kita tidak makan seharian kemudian kita tidak semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal di dalam Ramadan sekian pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.